Halo teman-teman pesona Edules, jelajah sains. Yuk kita belajar tentang siklus air bersama Kak Bintang. Yuk kita simak sama-sama. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Air memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Manusia membutuhkan air untuk minum, mandi, memasak, mencuci pakaian, dan lain-lain. Pernah terpikir gak sih, kenapa ya air bisa gak habis-habis? Hal tersebut terjadi karena air terbentuk dalam suatu siklus yang dikenal sebagai siklus air. Siklus air adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi melalui 4 proses, yaitu evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan transpirasi. Evaporasi adalah proses menguapnya air laut, sungai, danau, dan rawa-rawa oleh sinar matahari. Kondensasi adalah proses pengemburan uap-uap air oleh udara dingin lalu membentuk awan. Presipitasi adalah proses jatuhnya uap-uap air sebagai hujan. Dan transpirasi adalah proses penyerapan kembali air hujan ke dalam tanah untuk disimpan sebagai cadangan air tanah. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat simulasinya di buku digital interaktif Pesona Edu. Seluruh air yang berada di bumi, seperti air danau, sungai, dedaunan, dan laut, mengalami evaporasi atau penguapan oleh panas sinar matahari. Uap air tersebut naik ke atmosfer bumi, kemudian mengalami pengembunan yang disebabkan oleh udara dingin di atmosfer. Inilah yang disebut proses kondensasi. Butiran-butiran air tersebut bergabung kemudian membentuk awan. Awan-awan tersebut tetap mengapung di atas karena mengalami gaya apung yang berasal dari aliran udara hangat dari bawah ke atas. Semakin banyak uap air yang mengembun, awan yang tercipta semakin banyak dan semakin berat. Seiring semakin beratnya awan, gaya apung udara sudah tidak mampu lagi menopang awan-awan tersebut. Di saat inilah, butiran-butiran air dari awan tersebut akan mulai jatuh sebagai hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Sebagian air hujan yang turun di permukaan bumi akan mengalir melalui badan-badan air, seperti parit, salokan, dan sungai. Sebagian air hujan yang lain akan terserap ke dalam bumi dan menjadi air tanah. Itulah yang disebut proses transpirasi. Proses tersebut berlangsung secara berulang, sehingga terbentuklah siklus air. Nah, sekarang kamu sudah tahu tentang siklus air. Namun begitu, ada hal-hal yang menyebabkan siklus air menjadi terganggu, misalnya pengecoran jalan-jalan raya. Dalam keadaan normal, ruang terbuka hijau seharusnya menjadi daerah tempat resapan air hujan ke dalam tanah untuk menjadi cadangan air tanah. Namun, jika ruang terbuka hijau seperti tanah lapang dan jalanan dicor dengan beton dan aspal, air tidak dapat meresap ke dalam tanah dan langsung mengalir kembali ke sungai menuju laut. Hal ini menyebabkan daerah resapan untuk air hujan semakin berkurang dan mengakibatkan daerah tersebut mengalami kekurangan cadangan air tanah yang dapat menyebabkan bencana kekeringan. Dapatkah kamu menyebutkan bagaimana cara menanggulangi bencana kekeringan ini? Yuk tulis jawabanmu di kolom komentar. Sampai jumpa. Teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!